difitnah, diejek, dihina. Itu karena Nabi Muhammad tahu public figure yang dulu nangis-nangis ketika BBM naik berkali-kali. Baru dalam sejarah negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar Arif dan lain sebagainya tentang BPIP seperti bikin meme itu menjatuhkan, bukan, kawan-kawannya mengatakan paling Pancasilais tapi gajinya tidak Pancasilais. Diamini oleh kalau maupun gaji BPIP gak usah digaji, double jadi lain kan. Tapi ketika sudah menjabat mendiskreditkan Islam kemudian tidak baik seolah-olah ya dia bertentangan dengan sebutan tetap dia gaungkan. Jadi belum nyampe ilmunya Silais, dia menggaung-gaungkan Pancasilais tapi dia sendiri tidak Pancasilais di atas dosen-dosen, para dosen dulu. Tapi tidak adil juga waktu itu dikeluarkan karena bukan saya dikritik juga bukan oleh merasa nilainya lebih tinggi, bukan, semakin diuji seperti itu dia tahu bahwa dia itu akan mampu sampai 500 triliun gitu kan, dan itu akan bertambah lagi. Kalau gitu kita bangunan nggak usah tinggi-tinggi dulu, bank perlu gitu kita, jadi nggak perlu lagi bangunan tinggi, apalagi pemerintahan ini megaskan lebih KHP bisa memperkerjakan belasan ribu orang. Dia 1 triliun satu perusahaan itu sangat besar sekali kan, kenaikan gaji masyarakat minyak gitu, di bumi minyak kelapa sawit gitu. Ngagumi, tapi orang-orang sekitar beliau, sekitar Pak Jokowi orang banyak menilai saya dari kritikan saya apa sampai si Ustadz ini berbohong karena mengajak orang atau menyuruh pasangan. Kedengaran sama kita kan, sambil jalan tuh kedengaran orang jelek-jelekin Ustadz terhadap agama. Itu yang dikritik itu orang si Ustadz itu bisa terkena pasal karena dia mengajak orang untuk memilihnya, karena UMKM itu dadang dulu kan ada kasus kan tidak perlu dilantik karena 100 orang aja atau 1000 orang aja berpengaruh loh. Jadi dia setiap minggu itu ceramah karena pengurus masjid itu merasa memiliki kurma yang disedekahkan rapat tani dari mulut komplek Hasan masih banyak kerikil tajam, masih zamannya daring. Kita bisa dakwah di sholat harus membaca Al-Fatihah kalau habis sholat mereka menuduh Wahabi mengucapkan gitu kan setelah sholat. Memang betul gitu, bisa kesulitan bisa menyelesaikan segala kesulitan pemerintah. Bukan saya ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, ikhwatu iman, jadi kali ini saya akan nggak tausiah ya, saya nggak pandai tausiah. Jadi ini bukan tausiah, sekali lagi ini bukan tausiah, ini hanya saling mengingatkan. Wa ta'awanu bil taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Jadi nasihati dalam kebajikan dan takwa ya. Dalam kebajikan dan takwa. Jadi tema kali ini saya akan menyoroti tentang fenomena banyaknya orang ya mengkritik orang lain. Apakah mereka tidak bisa mengkritik atau menemukan kelemahan diri sendiri? Kan aneh. Jadi banyak orang yang mengkritik orang lain tapi mereka lupa untuk mengkritik dirinya sendiri ya. Ini banyak terjadi di kalangan diri kita sendiri, di tetangga kita, di lingkungan kita, kemudian di public figure kita dan lain sebagainya, teman-teman kita, bahkan kita sendiri juga ya. Kalau saya sih enjoy aja ya. Banyak orang mengkritik saya, jadi saya nggak jauh-jauh ya. Banyak orang yang mengkritik saya. Walaupun mereka secara langsung mengkritik saya, tapi saya tahu itu dia mengkritik saya gitu. Saya lucu. Jadi apakah mereka tidak bisa menemukan kelemahan diri sendiri? Karena itu betapa bodohnya gitu. Orang yang tidak bisa menemukan kelemahan diri sendiri. Karena mereka kalau jadi saya, belum tentu mereka sanggup menerima apa yang pernah saya terima gitu, apa yang pernah saya alami gitu. Belum tentu mereka sanggup untuk menghadapinya gitu ya. Karena gini,
segala ujian yang diberikan oleh Allah itu ada takarannya. Tidak mungkin Allah menguji hambanya tidak sesuai dengan kemampuannya. Begitu bertubi-tubi atas apa yang terjadi pada diri saya, itu artinya saya mampu menghadapinya gitu. Begitu bertubi-tubi hal-hal yang terjadi pada diri saya, itu artinya Allah tahu bahwa saya itu mampu. Jadi semakin orang diuji, semakin tinggi tingkatannya gitu ya. Jadi semakin nilainya lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi belum tentu orang seperti Nabi Muhammad diludahi. Apakah kita sanggup? Belum tentu sanggup gitu ya. Apakah kita marah gitu kan? Pasti kan kita marah. Nabi Muhammad diuji, diludahi, dicemooh, dilempari tai, digunjing, difitnah, diejek, dihina. Itu karena Nabi Muhammad tahu diberi tahu cara untuk menyelesaikannya. Jadi semakin banyak diuji itu semakin kuat orang. Ya, semakin banyak dihujat berarti orang itu mampu menghadapi hujatan itu gitu. Ujung-ujungnya kalau di negara kita yang dihujat ujung-ujungnya dilarang menghina presiden. Dilarang menghina pemerintahan gitu ya. Beda ya, ngobrolin orang dengan mengkritik pemerintah itu beda, jauh sangat beda. Karena mengkritik pemerintah itu ada hak dan kewajiban. Ingat, mengkritik pemerintah itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Malah mendekati wajib ya, karena ada rakyat yang akan dikorbankan kalau kita tidak mengkritik ya. Kenapa saya selalu mengkritik pemerintah? Saya tidak mengkritik secara personality gitu ya, seperti mengkritik yang almarhum Buya Syafi'i Ma'arif gitu ya. Saya pernah mengkritik gitu almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian mengkritik Megawati dan lain sebagainya. Bukan saya di atas dia, bukan. Karena saya menganggap akan ada yang dikorbankan, yakni kebijakannya terhadap rakyat kecil kan gitu. Yang notabene wong cilik ya, wong cilik yang selalu dia gaung-gaungkan wong cilik ya, seperti dulu ada simbah air mata ketika naik BBM berkali-kali yang dilakukan oleh kader PDIP, Puan Maharani dan lain sebagainya. Ketika zaman SBY karena naik berkali-kali ya. Kemudian kadernya ada yang memparodikan SBY dengan kambing dan lain sebagainya ya waktu itu ya, menghina presiden gitu ya. Karena BBM berkali-kali dengan tangisan air mata, tapi tidak terjadi pada keadaan Jokowi ya. Jokowi naik berkali-kali BBM gitu ya, naik berkali-kali BBM, tapi mereka tidak nangis darah itu. Jadi saya lucu, geram juga gitu ya, geram juga terhadap public figure yang dulu nangis-nangis ketika BBM naik di zaman SBY, padahal tidak nangis-nangis ketika kadernya sendiri ya, Jokowi sendiri naik BBM, naik berkali-kali PLN, kemudian harga-harga bahan pokok melambung tinggi gitu ya. Kan harga fluktuasi ya, minyak langka, minyak goreng langka, dan terbaru dalam sejarah negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia itu langka minyak goreng dan mahal. Itu kan memalukan ya, memalukan. Tapi tidak ada nangis-nangis darah itu dari Puan Maharani dan kawan-kawan gitu. Bukan saya mengkritik. Jadi ada kewajiban, jadi dari rakyat itu ada kewajiban untuk mengkritik pemerintah. Bukan secara personal, tetapi kebijakannya yang dilakukannya gitu. Termasuk saya dulu mengkritik Buya Syafi'i Ma'arif dan lain sebagainya tentang BPIP dan lain sebagainya, tentang pluralisme dan lain sebagainya ya di bumi Indonesia gitu ya. Jadi saya hanya menilai nggak pas saja dia seorang ulama mengkritik agama Islam. Ulama agama Islam mengkritik orang-orang Islam itu nggak pas menurut saya kan gitu. Makanya saya kritik gitu habis-habisan gitu ya. Tetapi dengan terukur gitu, bukan seperti bikin meme itu menjatuhkan, bukan. Jadi
gaji dia di BPIP seratusan juta juga tidak Pancasilais gitu ya. Megawati yang mengatakan paling Pancasilais, tapi Mahfud MD dan lain kawan-kawannya mengatakan paling Pancasilais, tapi gajinya tidak Pancasilais, 100 juta gitu ya. 100 juta lebih gitu ya. Tidak Pancasilais itu menurut saya, dan itu diamini oleh Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo akalnya itu jalan gitu ya. Akalnya jalan walaupun dia begitu ya gitu ya. Selengnya atau kondisinya begitu, tapi akalnya jalan. Tapi entah bagaimana seorang Mahfud MD ya gitu ya, seperti akalnya tidak jalan gitu ya, mengaku paling Pancasilais tapi gajinya tidak Pancasilais. 100 juta untuk ukuran Indonesia belum Pancasilais karena rentangnya terlalu tinggi gitu ya. Kalau maupun ya gaji BPIP gak usah digaji, kalau merasa Pancasilais gak usah digaji, karena mereka sudah berkecukupan gitu. Buat apa lagi uang mereka gitu? Buat mondar-mandir ke sana ya secara wajar ya gunakan akomodasi saja yang sudah ada gitu ya. Akomodasi yang sudah ada gitu. Itu kan sudah cukup gitu. Ditambah lagi gaji itu kan double. Jadi lain ceritanya waktu Mahfud MD sebelum menjabat gitu. Jadi beliau bagus menurut saya. Saya juga mendukung Mahfud MD waktu sebelum menjabat, kata-katanya bagus dan sebagainya. Tapi ketika sudah menjabat, mendiskreditkan Islam, kemudian membela pluralisme, itu belum nyampe ilmunya, belum nyampe. Jadi seolah menangkan hukum Islam itu tidak baik, seolah-olah ya. Dia bertentangan dengan sebut aja Habib Rizik ya, bertentangan apa sih konsepnya hukum Islam? Hukum Islam itu bagus gitu kalau dia pun paham itu, semua orang paham, semua ulama juga paham bahwa hukum Islam itu bagus. Jadi seolah-olah hukum Islam itu tidak mengakomodir pluralisme gitu ya, yang tetap dia gaungkan. Jadi belum nyampe ilmunya. Kalau dulu dia berkata di media sosial kerap mengkritik pemerintah, ketika menjabat dia anehnya dia tidak bisa menemukan kelemahan atau kekurangan diri sendiri, kan aneh kan itu ya. Kalau saya menilainya ya itu tadi gaji BPIP tidak Pancasilais 100 juta itu diamini juga oleh Sujiwo Tejo gitu kan. Gajinya apa ada sekarang yang disebut Pancasilais kan gitu? Apakah ada yang disebut Pancasilais? Dia menggaung-gaungkan Pancasilais tapi dia sendiri tidak Pancasilais gitu ya. Tidak adil bagi rakyat Indonesia, tidak berkeadilan sosial gitu kalau dia gajinya 100 juta. Bukan, memang 100 juta saya juga pernah dulu gaji 150 juta tapi di New Zealand gitu ya. Di New Zealand saya tidak iri karena saya pernah gitu. Saya gaji 150 juta bersih ya. Kalau gaji kotornya saya dulu 230 juta pernah gitu. Di atas teman-teman saya sendiri saya pernah gitu. Di atas para dosen dulu sebut saja saya di Politeknik Batam, saya pernah gajinya sampai 150 juta per bulan gitu ya. Di atas para dosen di Politeknik Batam waktu itu ya. Boleh diadu ya. Saya dikeluarkan dari Politeknik Batam karena saya bandel gitu. Tapi tidak adil juga waktu itu dikeluarkan karena ada yang lebih bandel lagi dari saya gitu. Saya tahu gitu ada yang lebih bandel dari saya tapi tidak dikeluarkan. Itu tidak adil bagi saya, tidak berkeadilan sosial gitu. Apalagi mereka melempar-lemparkan uang hasil tanda kutip bukan korupsi, dia menangani proyek tapi dilemparkan uang begitu saja. Kemudian ada yang selingkuh sesama dosen dan admin tapi dibiarkan begitu saja. Saya memang bandel gitu ya waktu itu. Tapi bukan bandel syar'i. Jadi saya menikah lagi waktu itu kan, gitu. Tapi saya dikeluarkan dari Politeknik Batam. Karena menikah lagi kan lucu. Padahal ada yang terang-terangan selingkuh dengan staf administrasinya, tapi tidak dikeluarkan waktu itu gitu ya. Oke, baik. Jadi kembali lagi banyak yang mengkritik saya, tapi mereka sangat
tidak bisa mengkritik diri mereka sendiri ya. Banyak yang mengkritik saya, tapi mereka tidak cukup kuat untuk bisa menilai diri sendiri gitu ya. Karena mereka tidak pernah mengalami apa yang saya alami gitu. Jadi kalau mereka tahu sedetik saja, kan kata Judika juga, kalau andai mereka tahu sedetik saja menjadi saya, mereka pasti tidak akan sanggup. Ya, pasti mereka tidak akan sanggup gitu. Karena mereka tidak tahu gitu. Bukan saya dikritik juga bukan oleh teman juga, bukan hanya teman gitu, sama saudara juga dikritik gitu saya tuh. Tapi kalau mereka jadi saya, mereka belum tentu mampu gitu, belum tentu mampu. Kalau saya ya sama seperti tadi, semakin diuji itu semakin tinggi nilainya gitu. Bukan saya merasa nilainya lebih tinggi, bukan, semakin diuji semakin akan nilainya lebih tinggi gitu. Karena Allah juga tahu bahwa diuji seperti itu, dia tahu bahwa dia itu akan mampu menyelesaikannya gitu. Tapi kalau mengkritik pemerintah itu wajib, karena saya sering mengkritik pemerintah, itu wajib hukumnya gitu. Sudah wajib hukumnya gitu. Karena ada kalau kebijakannya salah itu ada rakyat yang dikorbankan. Jadi saya membela rakyat gitu. Saya bukan mengkritik pemerintah. Jokowi baik, tapi orang sekitar Jokowinya itu kan belum tentu baik gitu ya. Jadi seperti proyek IKN, proyek yang dipaksakan itu kan tidak ada urgensinya gitu. Proyek IKN itu ya, itu kan triliunan. Dengar-dengar saya sampai 500 triliun gitu kan. Dan itu akan bertambah lagi karena proyek infrastruktur, proyek harus bikin bangunan, tempat bobo pejabat, tempat bobo pejabat, jembatan, bikin bangunan yang megah. Buat apa? Zaman sekarang bahkan bangunan itu nggak perlu lagi karena kita sudah online ya, apa-apa bisa online gitu kan. Movable gitu, kita bangunan nggak usah tinggi-tinggi. Dulu bank perlu gitu, kita perlu bangunan tinggi gitu kan, bank gitu, banyak bangunan tinggi bank gitu kan. Kalau sekarang kan dengan online cepat, dengan eksekusi instan seperti aplikasi Dana, transfer bisa hitungan detik, kita nggak perlu lagi ke bank gitu untuk nabung, untuk transfer dan lain sebagainya. Tidak perlu ke ATM, dengan mobile banking sudah bisa transfer ratusan juta, puluhan juta dan sebagainya kan gitu kan. Jadi nggak perlu lagi bangunan tinggi, apalagi pemerintahan gitu. Pemerintahan nggak perlu bangunan tinggi lagi. Kalau untuk meeting room bisa conference room. Ya bangunan perlu untuk bisa untuk duduk, tapi duduk bisa di mana saja kan gitu ya. Bisa online sekarang, bisa pakai laptop di rumah gitu, bisa langsung video conference, bisa langsung ke masyarakat dan lain sebagainya. Praktik duduk itu hanya untuk bertemu saja gitu. Memang perlu duduk untuk bermusyawarah ya perlu gitu kan. Tapi bukan bangunan tinggi gitu. Seperti yang dicanangkan IKN itu kan bangunannya megah sekali gitu kan. Bangunannya megah sekali, lebih banyak untuk ngabisin dana gitu kan. Jadi apa manfaatnya buat rakyat gitu kan. Bangunan megah itu apa manfaatnya buat rakyat? Bagusnya 500 triliun nih untuk IKN ya. Saya mengkritik tapi saya juga memberikan solusi. Bagusnya 500 triliun, bikin lapangan kerja yang banyak, bikin pabrik yang banyak, bikin pabrik tekstil. Contoh misalnya KHTEK bisa memperkerjakan belasan ribu orang. Modalnya berapa? Nggak nyampe 1 triliun saya yakin itu ya. Peralatan, pakaian, peralatan mesin dan lain sebagainya gitu kan. 500 triliun berarti kalau anggap aja 1 triliun satu perusahaan itu sangat besar sekali. Sebenarnya 1 miliar juga sudah banyak gitu ya. Bikin pabrik bisa gitu, pabrik garment, pabrik tekstil dan lain sebagainya ya. Alat potong itu kan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. 500 triliun itu uang, bukan daun jambu. Jadi saya kenapa mengkritik pemerintah? Saya juga justru bingung, orang yang mendukung pemerintah itu berarti nggak jalan, ya, nggak jalan otaknya. Karena apa? Sekarang apa-apa mahal. Mohon maaf, bukan memang semakin hari semakin ini mahal, tapi tidak berbanding lurus dengan kenaikan gaji masyarakat, gitu kan. Gajinya naiknya cuma 9%, tapi kenaikan harganya sampai ada yang 50%, bahkan 100% kalau minyak goreng kan. Yang tadinya harganya sekitar 20 sekian gitu kan, harganya sekarang udah 40, udah 50 gitu kan.
50.000 dan lain sebagainya per 2 liter dan sebagainya. Dulu kan cuma 30 atau berapa, itu kan kenaikannya udah 100% gitu kan, itu udah nggak wajar gitu kan di bumi minyak gitu, di bumi minyak kelapa sawit gitu. Jadi aneh kalau minyak kelapa sawit langka, aneh juga kalau minyak kelapa sawit mahal gitu kan. Harusnya di bumi penghasil minyak kelapa sawit itu harusnya lebih murah gitu kan. Jadi malah ada impor gitu, minyak impor. Buat apa impor? Jadi mematikan lokal gitu kan. Katanya anti impor, tapi impor juga, kan aneh. Saya secara pribadi mengagumi Presiden Jokowi ketika bersama anak cucunya gitu, manis sekali gitu ya. Saya mendukung gitu, saya mendukung menjadi kakek yang baik untuk Jan Etes dan juga anak yang apakah ayah yang baik buat anaknya gitu. Saya mengagumi, tapi orang-orang sekitar beliau, sekitar Pak Jokowi itu yang perlu diluruskan gitu kan. Bahkan saya sempat melihat dia duduk, seorang kepala negara duduk di belakang di depan meja orang itunya, di belakang mejanya itu adalah Megawati. Jadi seolah-olah Megawati lebih tinggi dari Pak Presiden, segitunya gitu ya. Seolah-olah Presiden cuma petugas partai, padahal negara itu kedudukannya lebih tinggi daripada organisasi. Tapi dalam video tersebut Pak Jokowi itu justru yang ada di depan sekarang meja, seolah-olah sebagai bosnya gitu ya. Itu ada di TV di video gitu ininya. Yang mungkin kalau nanti saya bisa masukin videonya kalau saya ketemu ya. Jadi si Pak Jokowinya malah jadi seolah-olah Pak Jokowinya itu petugas partai. Nah itu saya sangat disayangkan ada video muncul seperti itu, bahwa bahkan dia kepala negara loh. Kepala negara itu harusnya lebih tinggi daripada kepala golongan, kepala partai, aduh, bingung jadi saya. Jadi gitu ya. Jadi orang sebalik lagi, orang banyak menilai saya dari kritikan saya di Facebook. Saya ada yang mengkritik saya gitu kan. Kadang saya kejam dan sebagainya. Tapi karena mereka tidak tahu, kalau mereka jadi saya, mereka tidak akan mampu. Saya yakin kalau mereka jadi saya, tidak akan mampu. Misalnya ya, istri yang selingkuh gitu ya. Mereka tidak akan mampu kalau mereka tidak akan mampu. Mereka pasti bercucur air mata dan sebagainya. Kalau saya mampu gitu ya. Meskipun istri selingkuh dan sebagainya, saya mampu gitu. Saya mampu tidak menangis, ngapain. Saya bisa cari sendiri, cari yang lebih bagus, lebih baru dan sebagainya kan. Saya bisa nyari gitu. Biarkan saja gitu. Ya kan, dia yang selingkuh, dia yang berdosa, dia yang mengajukan perceraian, dan dia yang ini kan. Kalau Anda jadi saya, belum tentu bisa gitu. Belum tentu bisa kalau Anda jadi saya gitu. Bukan saya mengumbar aib kan, memang sudah pada tahu gitu kan, seperti itu gitu. Jadi kalau Anda jadi saya, belum tentu bisa, bisa saja Anda bunuh diri karena sakit hati. Kalau saya nggak, ngapain gitu ya. Masih banyak yang perlu, tapi saya pertahankan walaupun dia misalnya selingkuh, tetap saya pertahankan sampai di akhir. Dia yang mengajukan perceraian, tapi saya tetap pertahankan, saya tidak mau bercerai gitu ya. Karena saya tahu semua orang pernah dosa gitu, saya maafkan gitu, tapi saya pertahankan sampai akhir. Tapi kalau sudah selesai, sudah ketok palu, ya sudah, saya tidak akan menoleh ke belakang gitu ya, kecuali kebaikan ya. Kalau kecuali ada kebaikan ya mungkin saya bisa menoleh ke belakang dan memaafkan, juga menerimanya gitu ya. Tapi selama saya bisa pertahankan, saya pertahankan. Coba kalau Anda jadi saya, belum tentu Anda mau mempertahankan istri yang selingkuh kan. Belum tentu Anda, pasti Anda akan marah-marah dan sebagainya gitu kan. Kalau bagi saya bukan mau menghancurkan mantan istri saya, bukan. Saya justru menghancurkan yang diselingkuhinya gitu. Saya menghancurkan yang diselingkuhinya. Saya bisa memaafkannya, tapi saya tidak bisa memaafkan yang selingkuhannya kan gitu kan. Jadi itu seperti itu ya. Jadi balik lagi, banyak yang mengkritik saya dan lain sebagainya, tapi mereka tidak cukup untuk mengkritik diri mereka sendiri. Kalau saya kritik bisa banyak gitu ya. Kekurangannya bisa banyak. Seperti di tetangga saya juga ada
mereka selalu ceramahnya itu masuk speaker itu otomatis kedengaran semua orang gitu ya. Tapi yang mereka kritik adalah orang-orang lingkungan sekitarnya. Mereka menjelekkan gitu, ustadz itu menjelekkan orang sekitarnya karena katanya yang tidak ke masjid berdosa dan lain sebagainya lah, mengkritik lah orang yang tidak ke masjid atau ya. Padahal mereka menceramahi di speaker itu kedengaran otomatis sama sekitarnya. Itu apa mereka tidak cukup kuat untuk mengkritik diri mereka sendiri? Kalau saya mau kritik sang ustadz itu ya, pertama dia menggaungkan bedas. Dia menggaungkan bedas bahwa yang UMKM itu akan menerima santunan atau yang bedas itu akan menerima sumbangan yang 500.000. Dia bagi-bagiin kartu tuh, si ustadz itu mengkampanyekan ke waktu itu Dadang dan Sahrul Gunawan. Jadi di bedas mengkampanyekan kalau yang memilih Sahrul Gunawan dan Dadang itu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp500.000 ya, sebesar Rp500.000 per orang per UMKM gitu ya. Saya itu dapat tiga kartu gitu ya. Yang 2 itu ya untuk dibagikan ke UMKM yang lain gitu ya. Jadi dia mengajak orang untuk memilih si Sahrul Gunawan dan Dadang ini untuk jadi bupati dan wakil bupati gitu. Dan udah jadi gitu, udah 3 tahun programnya nggak jalan gitu. Kalau saya mau tuntut itu sang ustadz itu bisa terkena gitu ya. Kenapa? Karena dia memasarkan ribuan orang ya, ribuan dari omongannya itu udah ribuan orang gitu kan, apalagi bagi-bagi kartu dan lain sebagainya itu udah mengajak orang untuk memilih calon tertentu, tapi ternyata programnya tidak ada gitu. Programnya sampai sekarang udah 3 tahun tidak ada ya. Saya mungkin akan hashtag juga ke bedas ini. Coba itu program dulu yang kartu UMKM itu direalisasikan. Nah itu nanti terkena pasal nih si ustadz ini berbohong karena mengajak orang untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi tidak direalisasikan janji kampanyenya gitu ya. Oke. Ya sama juga Jokowi juga banyak janji-janji kartu, nah apalah kartu sembako dan lain sebagainya, itu nggak ada realisasinya, itu dituntut juga itu ya. Jadi dituntut juga. Jadi saya bukan antipati terhadap kritikan, bukan, tapi mereka tidak cukup untuk mengkritik diri mereka sendiri sampai diumumkan di speaker, kan kedengaran sama kita kan, sambil jalan tuh kedengaran orang jelek-jelekin masyarakat yang tidak ke masjid, yang tidak ikut pengajian, disebut dusta dalam agama Islam. Apa itu? Apa dusta terhadap agama itu? Yang dikritik itu orang tetangganya yang depannya itu yang punya bengkel itu terkritik itu loh, kedengaran itu suaranya keras itu karena tidak pernah ke masjid. Apa gitu ya, itu kedengaran itu orang-orang itu yang di depannya itu. Jangan mengkritik seperti itu. Apakah Anda punya jaminan masuk surga? Yang sering ke pengajian itu belum tentu juga. Ya contoh tadi, si ustadz itu bisa terkena pasal karena dia mengajak orang untuk memilih paslon tertentu, tetapi realisasi tidak dibuktikan. Itu terkena pasal pembohongan publik ya, penipuan, juga mengajak orang, perbuatan tidak menyenangkan. Jadi si ustadz itu tidak menyenangkan orang yang memilihnya, karena UMKM itu dulu kan sempat dilantiknya tertunda itu karena ada kasus itu kan, Sahrul Gunawan dan Dadang itu kan ada kasus karena tidak perlu dilantik karena perolehan suaranya ada yang dikasuskan dan lain sebagainya, tidak buru-buru dilantik karena 100 orang aja atau 1.000 orang aja berpengaruh loh itu dalam. Sedangkan ustadz ini di lingkungan kita aja udah ratusan orang dia bagi-bagiin kartu kan gitu kan. Kalau dia terkena pasal pembohongan publik itu juga dalam agama itu berbohong itu termasuk kategori munafik, orang-orang munafik. Jadi dia setiap minggu itu ceramah kedengaran ini, apalagi dia mengusir jemaat tabligh, tidak
tidak kerasan. Jadi orang jemaat tabligh waktu itu sang ustadz mungkin melindungi jamaahnya gitu dan sebagainya, dan mengusir jemaat tabligh. Saya pernah jadi jamaah tabligh, jadi saya ngerti apa yang dia ucapkan. Jadi si ustadz itu tersinggung ya sama jemaah tabligh, katanya maksud si jamaah tabligh itu kan begini. Dia berkatanya begini, jangan jadi seperti kiai kampung gitu, ya kan, kiai kampung yang diam di kampung terus gitu kan, si jamaah tabligh itu, karena dia keluar tapi dia ceramahi orang. Si ustadz ini menceramahi jemaat tabligh itu dengan speaker, mempermalukan orang lain gitu. Itu yang saya tidak sukanya, itu mempermalukan orang lain, mempermalukan si jemaat tabligh itu di depan orang lain gitu. Itu yang saya karena masjid itu bukan milik dia gitu. Masjid itu milik masyarakat, milik semuanya, bahkan milik si jamaah tabligh juga milik masyarakat gitu, karena sudah diwakafkan gitu ya, masyarakat itu bukan milik lingkungan sekitar, bukan. Jadi udah milik semua orang aja itu. Kalau masjid itu kalau sudah diwakafkan, jadi semua orang boleh sholat di masjid itu gitu, karena pengurus masjid itu merasa memiliki gitu, memilikinya tinggi, padahal bukan uang dia sendiri gitu. Kemudian kalau kurban, dia kebagian daging yang paling banyak pengurusnya itu. Padahal orang yang berkurban itu ya, kalau Anda ada satu riwayat gitu ya, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kurma ya, kurma yang disedekahkan para petani dari mulut Hasan Hussein. Jadi dia mengeluarkan kurma, Nabi Muhammad itu mengeluarkan kurma sedekah dari para petani, kurma, anggur dan lain sebagainya. Dia mengeluarkan kurmanya. Nabi cucu keturunan Rasulullah itu tidak makan sedekah, sedangkan pengurus yang di sini, pengurus masjid ini makan sedekahnya minta ampun gitu ya. Kalau kurban dia dagingnya paling banyak, berkantung-kantung gitu ya, 3 kantung, 4 kantung, 5 kantung, kemudian tahlilan dia dapat paling banyak gitu kan, ininya dan sebagainya. Sekali lagi, Nabi Muhammad, keturunan cucu Nabi Muhammad itu tidak makan sedekah ya. Kemudian dia mengajak kurban, tapi dia tidak kurban sendiri, tidak kurban juga gitu kan. Jadi mengajak sedekah tapi dia sendiri paling sedikit sedekahnya gitu ya. Wallahu alam. Jadi mengajak orang lain sedekah tapi dia paling sedikit atau paling banyak yang menerima sedekahnya gitu. Kan dia dapat gaji itu setiap bulan itu dari kencreng masjid itu kan, dapat dia ceramah, dapat pengajian, dapat, kemudian makanan paling banyak ya kan, dikirim ke rumahnya, kemudian setiap acara dia dapat gitu kan, dan paling banyak makan sedekah gitu. Jadi tidak sesuai dengan prinsip Nabi. Nabi itu tidak makan sedekah, dia kaya raya. Nabi itu meminang Siti Khadijah dalam usia 25 tahun dengan kalau dinominalkan sekarang itu 1 miliar gitu. Bahkan dia meminang istri-istrinya itu ada yang sampai 4 miliar kalau dihitung-hitung ya. Kalau dikurskan zaman sekarang gitu kan, dirupiahkan, itu berarti Nabi itu kaya raya gitu. Tidak makan sedekah tapi dia kaya raya gitu, karena dia importir. Kalau misalkan kan dia kan pergi ke Syam dan lain sebagainya, berarti dia importir ya kan, importir. Jadi Nabi itu kaya raya, tidak makan sedekah gitu kan, tidak makan sedekah, dan uangnya itu habis untuk disedekahkan. Uang Nabi itu habis untuk disedekahkan, bahkan tersisa itu ada 6 dinar atau dirham itu kan disedekahkan di rumahnya itu. Jadi Nabi itu bukan miskin, dia kaya raya, tapi uangnya habis untuk sedekah ya. Tapi di kita kan beda. Ulama paling banyak dapat daging korban, paling banyak dapat sedekah, bukan fakir miskin ya, ulama yang paling banyak. Mohon maaf, ustadz atau ulama itu dapat kiriman daging paling banyak, kemudian dapat sedekah setiap bulannya, dapat dari ceramahnya, kemudian pengajian, kemudian bikin madrasahnya bayarnya mahal kan gitu, bikin sekolah Bambim dan sebagainya bayarnya mahal. Itu kan seperti menjual agama gitu ya.
Apakah mereka tidak cukup untuk menasihati diri sendiri, kan aneh gitu kan. Tidak cukup duitnya untuk menasihati diri sendiri, kan aneh. Dari situ saja dia, makanya saya setiap lewat gitu tausiahnya yang itu lagi mengkritik yang sekitarnya dan sebagainya. Mengajak boleh, dakwah boleh, tapi jangan menggurui, jangan menghina orang yang tidak pergi ke masjid. Sekali lagi, jangan menghina orang yang tidak pergi ke masjid. Mereka tetap mendengar tausiah Anda, mereka tersinggung, dan Anda bisa juga terkena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Jadi caranya caranya dakwah itu harus diganti. Jadi bukan menghina ya, bukan menghina orang yang tidak pergi ke masjid berarti mendustakan agama. Jangan. Karena belum boleh jadi yang justru kerja untuk menafkahi saudaranya itu lebih tinggi mulianya daripada sekedar duduk di masjid cuma mendengarkan tausiah tanpa aksi apa-apa. Contoh, misalnya tidak ada aksinya apa-apa, daerahnya juga itu, kompleknya itu masih banyak kerikil tajam, masih jalannya masih berlubang, tidak ramah terhadap pedagang asongan, ya, pedagang keliling. Itu jalan kan iman yang paling kecil itu adalah menghilangkan kerikil atau batu atau lubang di jalanan gitu ya. Itu iman yang paling kecil. Tidak ada iman berarti kalau orang jalannya itu sekitar komplek Usang Ustad itu jalannya itu jelek sekali, berarti tidak ada iman sama sekali itu. Kalau mau dihitung-hitung, tidak ada iman sama sekali. Jalannya jelek sekali itu. Lingkungannya itu jalannya jelek sekali, berkerikil, batu tajam. Wah, kalau orang pedagang asongan sudah udah pakai gerobak itu udah tidak ramah gitu ya. Jadi menghilangkan bebatuan atau kerikil di jalan itu imannya paling kecil. Berarti kalau batuannya di kompleknya itu banyak banget, itu tidak ada iman sama itu kan gitu. Kalau mau hitung-hitungan gitu ya. Terus dia lantas mengkritik orang yang tidak pergi ke masjid, mendustakan agama. Aduh, ya Allah. Sekarang itu zamannya daring, kita bisa dakwah di sosial media, kita bisa mendengarkan ceramah di YouTube, saya juga ikut seminar dan sebagainya, ceramah di YouTube, ceramah di WhatsApp group, ceramah di saya ikut semua. Saya pernah jadi jemaah tabligh, pernah ikutan kajian salafi, tablighi, yang sering dijelek-jelekan dan sebagainya. Ada lagi sekarang yang menjelekkan Wahabi. Mereka tidak tahu. Karena saya pernah belajar kaidahnya gitu kan. Seperti misalnya contoh, tidak ada Al-Fatihah setelah sholat ya, tidak ada Al-Fatihah setelah sholat. Memang betul di zaman Nabi atau Nabi sendiri tidak mencontohkan setelah sholat harus membaca Al-Fatihah. Kalau habis sholat misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah itu tidak ada contohnya dalam didami. Itu memang tidak ada contohnya gitu. Kemudian yang mereka menuduh Wahabi bid'ah itu kan, yang Wahabi itu mengatakan bid'ah mengucapkan Al-Fatihah setelah sholat. Memang betul gitu. Bid'ahnya apa? Tidak dicontohkan oleh Nabi gitu, membaca Al-Fatihah setelah selesai sholat kemudian mengusap muka, juga tidak ada contohnya di dalam Nabi. Memang betul gitu. Kunut juga memang betul gitu, tidak dicontohkan oleh Nabi tapi dicontohkan oleh sahabat dan sebagainya. Dan itu pun kunut bukan tiap hari. Kunut itu hanya sewaktu-waktu ketika peperangan gitu kan. Nah, tapi kalau dirutinkan setiap hari gitu kan, itu jatuhnya jadi bid'ah juga kan gitu. Jadi tidak dicontohkan oleh Nabi kan gitu. Jadi sholawat pun ada sholawat nariyah yang coba diartikan. Sholawat nariyah itu kalau Nabi itu bisa mengatasi segala kesulitan. Itu bisa syirik. Ya, bisa syirik. Coba kalian kaji arti daripada sholawat nariyah itu. Artinya itu karena beliau ada kalimat itu, karena beliau itu kepada Nabi Muhammad bisa kesulitan, bisa menyelesaikan segala kesulitan. Yang bisa menyelesaikan kesulitan itu cuma Allah,
Cuma Allah. Nabi sekalipun tidak bisa menyelesaikan semua kesulitan, tidak bisa. Nabi sendiri tidak bisa gitu. Yang bisa menyelesaikan kesulitan itu hanya Allah. Tapi di salawat nariyah itu coba kalian baca lagi artinya. Di salawat nariyah itu bisa jatuh syirik gitu ya. Salawat boleh bersalawat. Salawat yang wajar aja gitu. Jangan menyamakan Nabi seperti Tuhan, jangan ya. Jangan menyamakan Nabi seperti Tuhan. Salawat biasa, bersalawat biasa saja. Gitu ya. Tapi jangan sampai menyamakan Nabi dengan Tuhan. Karena beliau segala kesulitan bisa ini, karena beliau yang menurunkan hujan itu di salawat nariyah itu kan. Yang menurunkan hujan Nabi kan aneh. Pusing saya. Jadi semua kesulitan bisa ini, bukan saya mengecilkan yang selalu mengucapkan salawat nariyah gitu, bukan. Tapi coba, apa Anda tahu artinya dari yang disalawatkan itu? Coba artinya apa? Nanti saya kemukakan di sini ya. Ini guys, teks salawat nariyah ini merupakan salah satu salawat yang paling masyhur di antara salawat-salawat bentukan manusia. Orang-orang berlomba untuk mengamalkannya baik dengan mengetahui maknanya maupun tidak memahami kandungannya. Ini yang berbahaya, yang tidak mengetahui maknanya. Bahkan justru barangkali orang sesudah ini lebih dominan. Banyak orang serta-merta mengamalkannya hanya karena diperintahkan tokoh panutannya, tapi tidak mengetahui keabsahan sholawat tersebut ya. Jadi kandungan maknanya tergantung di dalamnya. Jadi sebelumnya mengupas lebih jauh tentang sholawat ini, yang juga terkadang dinamakan dengan sholawat tafrijiyah Qurtubiyah. Ada baiknya dibacakan dulu ya teks lengkapnya ya, artinya aja langsung. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Di sini bagus ya, sampai di sini bagus. Yang dengan sebab beliau, nah ini di sini kesalahannya di sini. Yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Ingat, guys, semua kesulitan terpecahkan bukan karena sebab beliau, ya. Semua kesulitan terpecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ini sholawat kesalahannya ada di sini guys ya. Jadi nih. Kesalahannya di sini. Kesulitan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi. Semua yang didambakan serta husnul khotimah dapat diraih ya. Serta berkat dirinya yang mulia hujan pun turun. Nah, ya kan? Semoga terlibat pada keluarganya. Nah, ini berbahayanya di situ, guys. Jadi berbahayanya sholawat nariyah ini semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta kepada para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh engkau. Nah, gitu guys ya. Jadi di sini kalimat yang kesalahannya adalah yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi. Itu bukan sebab Nabi Muhammad, itu sebab Allah Subhanahu wa taala ya. Guys, jadi mohon komen ya kalau saya ada kesalahan penerjemahannya ya. Bunyi sholawatnya ya, saya juga hafal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunabih raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal bil ghamami biwajhil karim wa alihi washabi wa fi kulli lamhati wa nafsin bi kulli adadi ma'lumatil ada kulla ma'lumilak. Nah, jadi ini mohon guys, hati-hati, kita bersolawat boleh, tapi jangan keterlaluan ya. Kalau artinya di sini kan yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, itu ampun DJ, itu yang kalau saya bilang kesulitan itu semuanya Allah ya yang bisa menyelesaikannya ya. Semua kesusahan yang didapat dilenyapkan oleh Allah, semua keperluan dapat terpenuhi oleh Allah, dan semua didambakan serta husnul khotimah dapat diraih.
juga oleh Allah, serta berkat dirinya yang mulia hujan pun turun juga, bukan ya Allah. Ya, artinya apa? Coba itu bisa jatuh syirik ya. Gak boleh seperti itu. Jadi gak boleh seperti itu. Salat bersalawat Allah dan malaikatnya bersalawat ya. Tapi salawat juga bukan arti menyamakan Nabi dengan Tuhan, bukan, gak boleh. Ya. Jadi gitu ya guys ya. Jadi banyak orang yang mengkritik orang lain tapi tidak mampu mengkritik diri mereka sendiri gitu ya. Ya, kalau saya mengkritik pemerintah bukan saya ini karena itu mendekati kewajiban, karena ada hal, karena kritikan itu ada hal, jadi nanti ada yang dikorbankan. Jadi masyarakat yang jadi korban itu yang saya mau cegah gitu kan. Bukan saya zolim, bukan. Jadi saya ingin mencegah APBN kita bangkrut, apa negara kita bangkrut dan sebagainya gitu kan, dengan kenaikan dan lain sebagainya gitu kan, nggak sebanding dengan gaji BPIP yang ratusan juta. Tidak Pancasilais, tapi mereka merasa diri Pancasilais dan sebagainya. Oke, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.